Assalamualaikum. Halo, nama saya Anita Febriana. Di sini saya akan memaparkan resume mengenai komitmen mutu sebagai salah satu tugas individu pada Latsar CPNS Pusdikmin Lemdiklat Polri. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai konsepsi dasar dalam komitmen mutu yang terdiri dari satu, efektivitas, artinya sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Kemudian yang kedua ada efisiensi, yang artinya jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Yang ketiga ada inovasi, yang artinya cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen mutu adalah bekerja dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Nah, kemudian untuk menjaga komitmen mutu, ada 5 indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya goals atau tujuan. Yang kedua, roles atau peran. Yang ketiga, adanya prosedur. Yang keempat, adanya relationship. Dan yang kelima, adanya leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya yaitu alat pemastian mutu pelanggan yang terdiri dari pertama, adanya standar pelayanan, kemudian adanya ganti rugi, yang ketiga adanya jaminan mutu, lalu setelah itu ada audit mutu, kemudian adanya penanganan pengaduan atau penanganan keluhan dari pelanggan. Adapun apabila pelanggan merasa tidak puas dengan sistem penanganan keluhan yang ada dan kemudian terjadi sengketa atau permasalahan, pelanggan dalam hal ini dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada ombudsman. Nah, selanjutnya yaitu nilai dasar orientasi mutu yang terdiri dari 1. Komitmen kepada kepuasan customer, 2. Cepat, tepat, dan ramah dalam melayani customer, kemudian melayani dengan sepenuh hati, lalu melindungi dan mengayomi, dan adanya perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu manajemen mutu terpadu atau yang biasa disebut Total Quality Management atau TQM, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada 5 pilar dari TQM yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi, organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan juga sumber daya. Cara berinovasi terdiri dari 1. Penemuan dengan mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan dengan mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi. Nah, di sini bukan hanya meniru, tapi menambah seutuhnya secara kreatif, memperbaiki konsep agar mampu memenangkan persaingan. Yang terakhir, sintesis, yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, bagaimana aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu?
yaitu merupakan perubahan dari satu, orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Cara kerja, rutinitas yang asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Kemudian yang terakhir, cara kerja individualis dan egosentris berubah menjadi cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran mengenai komitmen mutu yaitu 1. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Yang ketiga, orientasi aparatur bukan dilayani, tapi melayani. 4. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. 5. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu. Yang keenam, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi. Demikian resume dari materi komitmen mutu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita ASN, kita satu, kita beraneka.